Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu pengalaman yang menurut saya adalah pengalaman yang sangat indah. Mengapa? Karena selama 9 hari berturut-turut saya ikut dan bergabung dengan persaudaraan Devosi Maria dalam rangka novena 3 Salam Maria. Ketika saya mengikuti novena ini, saya diberi kesempatan untuk memberikan beberapa peneguhan, khususnya bagi mereka yang memberikan kesaksian iman. Dan saya merasakan kesaksian iman yang dibawakan oleh saudara-saudari yang ikut dalam novena itu benar-benar menyentuh dan memberikan inspirasi yang luar biasa, khususnya ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini. Salah satu yang saya beri peneguhan adalah Ibu Samantha Barbara. Beliau adalah ibunya Chelsea Islan, dan kita tahu Chelsea Islan adalah artis Indonesia. Dan pada saat itu Ibu Samantha yang aktif dalam gerakan Love Pink itu menceritakan tentang pengalaman imannya, dan pengalaman imannya itu diberi judul God is Amazing. Judulnya luar biasa dan kesaksiannya juga sangat luar biasa, amazing. Dan pada saat itu menimbulkan dua pertanyaan yang muncul secara spontan pada benak saya, dan pertanyaan itu demikian: apa yang membuat Tuhan itu tetap amazing di hadapan kita? Dan jawabannya adalah karena Tuhan tidak berhenti menyertai kita. Tuhan tidak berhenti melindungi kita. Tuhan begitu setia bersama dengan kita. Lalu pertanyaan kedua yang muncul adalah, lalu apa yang membuat kita itu tetap semangat hingga saat ini? Dan jawabannya adalah karena ada proses, ada pertumbuhan yang terjadi pada diri kita. Maka saya menggunakan dua pernyataan ini. Yang pertama adalah keep going, dan yang kedua adalah keep growing. Yang pertama adalah keep going, dan yang kedua adalah keep growing. Dari judul God is Amazing, itu benar-benar saya rasakan ketika Ibu Samantha menceritakan pengalamannya. Singkat ceritanya demikian. Sejak tahun 2013, Ibu Samantha ini divonis dengan kanker payudara tipe 2B. Dan selama 7 tahun Ibu Samantha berproses untuk menerima pengalaman ini. Karena ketika di awal dia mendapatkan vonis ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah demikian: why me? Why now? Why kanker? Dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain dengan awal pertanyaan why, dan why. Lalu akhirnya, singkat cerita, Ibu Samantha berproses, lalu kemudian terjadi pengalaman yang justru luar biasa. Ketika beliau mereview perjalanan selama 7 tahun dengan sakitnya ini, dia mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa yang mengubah hidupnya.
Yang pertama yang dikatakan adalah dia dilatih untuk menjadi sabar. Yang kedua, dia dilatih untuk tidak cepat emosional. Lalu yang ketiga yang didapatkan adalah dia benar-benar diubah dan kemudian dipakai oleh Tuhan, dan dia merasa hatinya menjadi semakin bersih, dan kemudian di situ dia merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka kemudian dia membentuk organisasi yang disebut dengan Love Pink, di mana pada organisasi ini dia membantu saudari-saudari yang lain yang mempunyai pengalaman yang sama, yaitu sakit kanker payudara. Nah, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai oleh Tuhan, lihat bagaimana Tuhan benar-benar membantu proses kita di tengah pergumulan kita ketika kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itulah sebabnya saya mengatakan demikian. Jika kita mau melihat Allah yang tetap amazing, saya menawarkan beberapa poin ini. Yang pertama, teruslah berproses. Dengan dua statement yang tadi saya katakan. Keep going dan keep growing. Tetaplah berproses. Keep going dan keep growing. Kemudian yang kedua yang mau saya katakan adalah bangkit dan berbuatlah sesuatu. Jadi bangkit dan berbuatlah sesuatu. Karena yang saya yakini demikian, barangkali dengan apa yang kita lakukan itu orang lain bisa melihat kata ini juga, amazing. Karena apa yang kita lakukan memberikan inspirasi, apa yang kita lakukan memberi semangat, dan apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Maka ketika kita bangkit dan berbuat sesuatu, maka kita bisa menunjukkan kata yang amazing tadi. Dan sebagai penutup, saya ingin membacakan secara lengkap apa yang ditulis oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang pertama, yaitu bab 15 ayat 58. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Santo Paulus ini akan semakin menguatkan kita bagaimana Tuhan memakai kita untuk bersaksi tentang kebaikannya. Mari kita baca dan simak dengan penuh perhatian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Begitu para sahabat dan saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, kalau motivasinya itu untuk kebaikan bagi orang lain, pekerjaan itu tidak akan sia-sia. Justru sebaliknya, pekerjaan itu akan mendatangkan berkat yang melimpah. Ingat, keep going, keep growing, bangkit, dan berbuatlah. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tahu apa yang mau saya katakan untukmu? You are the best.